Biasa banget Kak Yuni. Iya, luar biasa. Buat adik-adik siapa tahu nih ada yang kurang sehat, tetap katakan luar biasa. Aku luar biasa. Wah, kita kembali lagi beribadah di Star Kids GBI Salemba dan Cibubur Times Square. Tuhan Yesus memberkati, tepuk tangan ya. Selamat beribadah. Pasti semuanya semangat hari ini Kak. Amin, amin, amin. Tapi Kak, sebelum kita beribadah, kita hari ini bermain dulu Kak. Yes, betul. Ada gamesnya adik-adik. Ada gamesnya. Nah adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau semangat ikut games ini. Papa mama yang di rumah dan semua yang di rumah boleh ikut bermain games ini ya. Gamesnya itu adalah tepuk dengan nama dan angka. Tepuk dan angka. Nah tepuk dan angka. Lihat kakak ya. Kalau misalnya kita praktekkan. Iya praktekkan nih Kak ya. Kalau misalnya kakak bilang tepuknya itu ada 3 macam. Pertama tepuk di depan, terus di perut, terus di atas. Kalau kakak bilang tepuk 1 berarti satu kali. Nah kalau kakak bilang angka 2 kalau kakak bilang angka 3. Oke. Gak boleh ngomong ya Kak ya, gak boleh ada suara ya. Adik-adik ngerti kan? Pasti Bisa. ngerti. Kan anak-anak Star Kids GBI Salemba Cibubur Times Square cerdas semua Kakak. Iya. Nah semangat ya adik-adik ya. Jangan ada yang lari-lari nih. Kita semangat. Nah kakak yang ngomong angka, Kak Desima yang bertepuk. Siap, Kak Desima siap? Kak Desima akan jadi demonstratornya. Oke, kakak siap? Siap Kak. Adik-adik siap? Siap. Nah, mereka juga siap semuanya. Haleluya. Yes. Angka 2. Oke. Angka 3. Angka 1. Angka 2 1. Angka 3 2 1. Wah, semuanya luar biasa. Adik-adik semua luar biasa juga ya. Tapi Kak, ada lagi yang minta Kak. Apa tuh Kak? Kakak tapi lebih cepat lagi. Aduh, gimana bisa? Adik-adik semua lebih cepat lagi ya. Lebih cepat. Oke, siap. Kakak harusnya ikutan dong. Biar kakak di sini aja. Kakak bagian angka, kakak bagian tepuk. Namanya juga tepuk dan angka. Siap. Oke deh. Oke, lebih cepat ya. Adik-adik semuanya harus lebih cepat. Oke. Konsentrasi. 2 3 1. 2 3 1. Tepuk tangan. Langsung aja. Yes. Katakan haleluya. Wah, luar biasa Kak. Kak jujur Kak, aku deg-degan Kakak. Deg-degan ya? Yes, tapi bikin aku jadi semangat banget untuk jadi ibadah semangat hari ya ini. Kak, jadi Kak loyo-loyo lagi. Kak, pasti. Nah adik-adik Kakak percaya di rumah pasti ada juga Kak loyo-loyo lagi. Nah semuanya duduk manis, duduk yang manis, lipat tangannya. Kita mau beribadah dengan sikap yang hormat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami membuka hati kami kepadamu. Terpujilah Engkau. Katakan kepada Tuhan, Bapa aku datang padamu. Atas kasih
matanya ditutup sama Tuhan. Tutup matanya adik-adik. Kita mau berdoa. Kita mau memiliki sikap yang hormat sama Tuhan. Sikap yang sungguh cinta sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan kasih kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan kasih kami kesempatan untuk memuji Tuhan. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Bapa. Kami bangga punya Tuhan. Ini kami anak-anakmu Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Tuhan. Mari Bapa, bertatalah Engkau atas kehidupan kami, atas hidup kami. Hadirlah Engkau di rumah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap lebih lagi meninggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya sama Tuhan. Haleluya. Katakan Yesus dahsyat 3 kali. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Yes. Nah adik-adik kita mau yel-yel ya Kak ya. Betul Kak Yuni. Nah untuk kita mau yel-yel Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Nah siap-siap ya kita mau yel-yel. Kakak Desi mau pimpin yel ya Kak ya. Siap Kakak. Oke silakan Kak. Oke, adik-adik di rumah sudah siap ya? Oke. Star Kids GBI Salemba dan Cibubur Town Square. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Luar biasa banget. Nah adik-adik kita angkat satu pujian. Cuy-cuy. Tepuk tangan yuk. Pakai gerakan ya. kita juga harus cinta Tuhan. Tuhan. Nah kakak udah sampai belum? Belum dong, masih banyak energinya. Iya, adik-adik di rumah juga kakak percaya pasti belum capek. Tapi kak, kalau misalnya kita mau beribadah, apa itu karena dipaksa ya kak ya? Oh harusnya tidak kakak. Karena apa ya kak? Karena tadi cinta, Tuhan udah cinta kita, so kita beribadah pun harus karena cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan. Jadi bukan karena ikut-ikutan ya kak ya? Kak. Bukan karena didorong-dorong. Bukan, apalagi karena hadiah ya kak. Oh iya, jangan. Bukan karena games tadi kak. Oh boleh ya. Oh iya, boleh, bukan boleh, karena games boleh. juga. Tapi karena cinta Tuhan. Kita angkat satu pujian. Aku mau ikut Tuhan. Yeah. Bukan
kita cinta sama Tuhan. Yes, haleluya. Wah, luar biasa. Saatnya kita mau apa, Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Kak. Oke, kita mau dengarkan. Adik-adik suruh duduk dulu ya, Kak. Yes, betul sekali. Adik-adik yang manis yang luar biasa, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kasih sikap hati yang terbaik sama Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian ini. Kita ingat bahwa Roh Kudus begitu manis adik-adik buat kita. Ingat sikap yang terbaik ya. Yes. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah, kami mau dengar Tuhan firman-Mu. Melakukannya setiap hari. Panggil Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku kita nyanyikan lagi lebih sungguh dari awal adik-adik. Katakan ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setia. Roh Kudus begitu manis adik-adik. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi lebih sungguh panggil Roh Kudus yang manis. Lebih sungguh lagi adik-adik. Aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari sembah Dia adik-adik. Haleluya, Haleluya. Mari adik-adik semuanya, angkat tanganmu sama Tuhan. Angkat hatimu, buka hatimu sama Tuhan. Angkat tanganmu sama Tuhan. Tutup matamu sama Tuhan. Roh Kudus, Engkau melihat anak-anakmu yang ada di rumah ya Tuhan. Mungkin yang ada di kamar atau dimanapun mereka berada. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami rindu Engkau berfirman bagi kami. Nyatakan isi hatimu Tuhan. Kami mau jadi anak Tuhan yang manis. Kami mau menuruti firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi minggu ini sama Kak Keisha. Kak Keisha berharap semuanya sehat dan baik-baik aja, tapi nggak cuma itu, pastinya luar biasa dan dipakai Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yeay! Nah, anak-anak, hari ini kita akan dengar cerita yang diambil dari, kita buka kitab kita sama-sama ya, Matius 4. Matius itu ada di dalam perjanjian baru ya adik-adik.
Matius 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Nanti adik-adik di rumah bisa baca dengan lengkap, bisa ajak papa, mama, opa, oma, kakak, adik, boleh baca sama-sama semua yang ada di rumah. Nah, Kak Keisha mulai aja ceritanya. Jadi, kisah di dalam Matius 4 ayat yang pertama sampai 11 ini menceritakan tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Hah? Pencobaan? Masa Tuhan Yesus dicobai sih, Kak? Iya adik-adik. Karena waktu itu Tuhan Yesus juga adalah 100% manusia, sama seperti kita. Jadi Tuhan Yesus dicobai sama iblis. Wah, berani juga ya iblisnya ya. Tentu aja adik-adik, iblis berani. Waktu itu kejadiannya Tuhan Yesus sedang berpuasa selama 40 hari 40 malam. Kalau adik-adik bingung 40 hari itu berapa lama? 1 bulan lebih 10 hari. Nah, itu 40 hari. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus tidak makan, tidak minum. Kak Keisha mau tanya, siapa di sini yang kalau 1 hari aja nggak makan? Ada nggak? Wah, pasti udah ngerengek-rengek, nangis-nangis minta makan karena kelaparan. Tapi Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Nah, keadaan itu membuat Tuhan Yesus tentunya apa? Apa? Aduh, nggak kedengeran. Apa adik-adik? Benar, Tuhan Yesus kelaparan. Karena Tuhan Yesus juga manusia. Tuhan Yesus juga merasakan lapar sama seperti kita kalau kita tidak makan. Apalagi ini 40 hari. Wah, itu bukan waktu yang sebentar. Itu waktu yang lama sekali. Tidak makan dan juga tidak minum. Tiba-tiba adik-adik, datanglah iblis mencobai Tuhan Yesus. Iblis bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau engkau lapar, coba dong ubah itu tuh batu jadi roti. Kamu kan Tuhan, kamu pasti bisa mengubah batu jadi roti. Kira-kira Tuhan Yesus bisa gak ya ubah batu jadi roti? Bisa gak adik-adik? Tentu saja bisa, itu hal yang mudah. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Nih, Kak Keisha kasih tahu ya, di dalam ayat yang keempat, adik-adik lihat sama-sama ya. Di dalam ayat yang keempat Tuhan Yesus bilang, ada tertulis, Tuhan Yesus menjawab iblis dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis di dalam Alkitab tentunya ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wah, iblis gagal untuk pencobaan yang pertama. Tapi iblis gak tinggal diam, dia gak nyerah. Dia bawa Tuhan Yesus memasuki pencobaan yang kedua. Yaitu dia bawa Tuhan Yesus ke atas bumbungan bait Allah. Terus iblis bilang gini, katanya kamu ini anak Allah kan? Kamu mengaku dirimu anak Allah. Coba sekarang kamu lompat dari bumbungan bait Allah. Jatuhkan dirimu ke bawah. Bumbungan bait Allah itu cukup tinggi anak-anak. Jadi waktu itu iblis mengatakan seperti itu kepada Tuhan Yesus. Coba adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus bisa selamat gak? Kalau misalnya jatuh dari tempat yang tinggi. Bisa gak ya? Tentu aja bisa. Tuhan Yesus itu juga adalah Tuhan. Dia yang berkuasa atas kehidupan dan juga kematian. Jadi Tuhan Yesus pasti bisa mengatasi itu. Tapi lagi-lagi adik-adik, Tuhan Yesus menjawab iblis dengan firman Tuhan. Kita baca lagi ya di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya itu si iblis ya. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allah. Itu adalah perbuatan yang dosa.
Iblis kira-kira udah gagal belum ya? Iblis udah gagal 2 kali adik-adik, tapi iblis gak mau nyerah. Iblis masih mau mencobai Tuhan Yesus untuk yang ketiga kalinya. Sekarang iblis bawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang tinggi. Lalu iblis bilang, diperlihatkan sama dia semua kekayaan di dalam dunia yang jadi kepunyaannya iblis. Terus iblis bilang, semua harta kekayaan di dunia ini akan aku berikan kepadamu, kata iblis, kalau engkau mau menyembah kepadaku. Wah adik-adik, perhatikan ya, iblis tidak menyerah. Jadi dia terus berusaha supaya Tuhan Yesus akhirnya gagal. Gagal apa ya? Gagal untuk taat kepada kehendak Allah. Tapi kali ini Tuhan Yesus tetap menjawab iblis dengan firman Tuhan. Kita baca lagi ya di ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Wah adik-adik tahu gak? Itu kalimat terakhir yang penuh dengan kuasa. Karena apa? Karena iblis langsung ketakutan, dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi setelah iblis pergi, malaikat-malaikat Tuhan datang dan melayani Yesus. Nah adik-adik, Kak Keisha mau kasih tahu. Tuhan Yesus memberikan kita teladan. Teladan apa itu Kak? Teladan untuk kita bisa melawan iblis. Melawannya dengan apa? Dengan apa ini adik-adik? Dengan firman Tuhan. Gimana caranya Kak melawan iblis dengan firman Tuhan? Adik-adik harus baca Alkitab setiap hari supaya firman Tuhan ini hidup di dalam hidup kita. Sehingga adik-adik terus mengalami kemenangan atas pencobaan yang iblis terus kasih. Pertama, iblis kasih pencobaan ubah batu jadi roti. Semua orang butuh makanan. Semua orang butuh makan untuk hidup. Tapi Tuhan Yesus menang karena Tuhan Yesus bilang, semua orang gak hidup cuman karena makanan. Tapi walaupun makanannya banyak, berlimpah-limpah, kalau dia tidak punya Tuhan dalam hidupnya, semuanya sia-sia. Jadi Tuhan Yesus bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan cuma karena roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya adik-adik, setiap hari kita harus belajar, berjuang untuk baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, supaya kita bisa hidup dengan baik. Bukan cuman makanan yang banyak. Yang kedua juga, iblis bilang, coba jatuhkan dirimu ke bawah. Kalau kamu jatuh pasti nanti diangkat sama malaikat-malaikat. Iblis mau coba untuk bikin Tuhan Yesus bisa gagal untuk jaga hidupnya dia, jaga kesehatan, umurnya panjang. Tapi adik-adik ingat, hidup kita ini milik Tuhan. Mau hidup, mau mati, semua untuk Tuhan. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau sampai Tuhan panggil kita kembali ke surga, ingat, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi adik-adik gak boleh takut. Kalau adik-adik sakit, atau ada papa, mama, keluarga adik-adik yang sakit, kita harus apa? Kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tapi Kak Keisha, aku berdoa tapi gak sembuh-sembuh. Gimana dong? Gak apa-apa adik-adik. Adik-adik harus tetap ingat, apapun keadaannya, Tuhan tetap punya rencana yang terbaik buat kita. Itu rencana yang paling indah buat kita. Jadi kita harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Dan yang ketiga, iblis mencobai Tuhan Yesus untuk nafsu duniawi.
Nafsu duniawi apa tuh Kak Keisha? Harta, kekayaan. Adik-adik tahu nggak? Semua yang kita miliki itu semua berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, kapanpun itu Tuhan bisa ambil. Tapi yang paling penting, selama Tuhan menyertai kita, kita punya lebih dari cukup. Jadi adik-adik jangan khawatir kalau nggak punya apa-apa atau nggak punya seperti orang lain. Nggak apa-apa. Yang penting adik-adik harus tahu pasti bahwa Tuhan memelihara, menyertai hidup adik-adik semua di rumah dan juga kakak. Karena itu sudah lebih dari cukup. Kita bisa lebih bahagia kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa hadapi hari esok kalau Tuhan beserta kita. Nah adik-adik, prajurit-prajurit Kristus di rumah, adik-adik sudah dengar kisah firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik harus selalu ingat Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita. Tuhan Yesus menang atas pencobaan yang iblis kasih. Dan kita juga bisa menang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus untuk memelihara kita, untuk menyertai kita, untuk mengingatkan kita kalau kita berbuat yang salah. Jadi setiap kali adik-adik ingat atau adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik harus berdoa, minta ampun, dan kembali melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kembali lagi hidup di dalam kehendak Tuhan, bukan mau-maunya sendiri, tapi hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita bersyukur ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus menjadi teladan, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia jadi manusia, menjadi teladan yang sempurna buat kita, supaya kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Jadi orang lain melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita dan memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Keisha mungkin selesai menceritakan firman Tuhan, menceritakan kisah di dalam Alkitab. Tapi Kak Keisha berdoa supaya Tuhan terus menyertai adik-adik dan memelihara iman kita semua sampai Tuhan Yesus datang lagi kembali, menemukan kita tetap setia di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencananya, dan kita bisa sama-sama hidup memuji Tuhan bersama-sama di surga. Puji nama Tuhan. Adik-adik sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan untuk tolong kita jadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang terus setia sama kehendak Tuhan, rencananya Tuhan. Adik-adik semua sungguh-sungguh lipat tangannya, tutup matanya. Sudah? Semuanya ikuti Kak Keisha berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk Tuhan Yesus yang datang ke dunia, menebus kami, menyelamatkan kami, mengangkat kami jadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, tolong kami untuk jadi anak-anak, prajurit-prajurit yang taat, yang setia, yang hidup di dalam rencana Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, pujian syukur kami, hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Nanti minta diajarin papa mama ya untuk scan barcode. Nah, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Dan berkati ya Tuhan, persembahan yang kami berikan ya Tuhan, agar persembahan yang kami berikan ya Tuhan menyenangkan hati Tuhan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu,
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjinak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus, kami bawa mereka yang terkena COVID-19, baik yang di rumah sakit maupun yang isoman. Ya Bapa, kami percaya hanya Engkau yang dapat menyembuhkan mereka dari virus COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya mujizat-Mu akan terjadi kepada mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, Kati untuk hari ini ya mau berdoa untuk mama papa dan juga mama papa biar sehat selalu dan juga pekerjaannya dan kepala bukan apa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kakak Desimet pimpin doa. Ya, silahkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau luar biasa di sepanjang hidup kami. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan dengan ibadah kami yang sederhana. Tapi kami percaya Tuhan, ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa di hadapan-Mu biar kiranya turun dan tercurah berkat-Mu atas kami. Untuk anak-anak Tuhan, dalam studinya, dalam pelajarannya, dalam sekolahnya, Tuhan yang berkati. Amen. Tuhan, kami berdoa agar kiranya urapan Daniel turun atas anak-anak ini. Amen. Tuhan, supaya mereka lebih cerdas dibandingkan anak-anak seusianya, sebab mereka percaya sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mama papa, mereka semua aman dalam proteksi Tuhan. Amen. Dan ada hikmat luar biasa yang Tuhan kasih, supaya Tuhan Engkau mampukan dan Engkau bekali mama papa menjadi orang tua terbaik buat anak-anak. Amen. Tuhan Yesus, ini kami sudah menerima berkat dari Tuhan, dan termulialah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Dalam kami nama berdoa dan Yesus. mengucap syukur sama-sama, katakan amin. Selamat hari Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus